Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sigit Purwanto. Di sini saya akan menceritakan sebuah legenda batu menangis yang berasal dari Kalimantan Barat. Oke, pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang ibu dengan anak perempuannya yang bernama Darmin. Ayah Darmin sudah meninggal saat Darmin masih kecil. Dahulu mereka hidup berkecukupan, namun setelah ayahnya meninggal, ibu Darmin harus bekerja keras di ladang demi menghidupi mereka. Karena setiap hari bekerja di ladang, kulit ibu Darmin jadi kian gelap. Berat tubuhnya juga menyusut, semua dilakukannya demi Darmin, putri satu-satunya. Namun apa yang dilakukan Darmin, dia tidak mau membantu ibunya bekerja setiap hari hanya berdandan. Dia juga enggan keluar rumah karena takut kulitnya jadi gelap seperti ibunya. Suatu hari, ibu Darmin hendak bekerja di ladang. Dia akan bekerja sampai sore sebab musim panen sudah tiba. Ibu Darmin berkata kepada Darmin, "Darmin, bisakah kamu memasak hari ini, Nak? Ibu tidak bisa pulang siang ini karena harus menyelesaikan panen kita. Jika sudah selesai masak, maukah kamu mengantarkannya ke ladang untuk ibu?" Darmin sedang menyisir rambutnya yang indah terkejut. "Tidak mau, Bu. Kalau aku masak, nanti rambutku bau tungku. Aku kan habis keramas. Lalu kalau aku mengantarkan makanan ke ladang, kulitku jadi hitam. Aku kan habis luluran, Bu." Darmin hanya menggeleng-gelengkan kepala sedih. Di ladang, ibu Darmin bekerja dengan keras. Dia mengumpulkan hasil panen, besok dia akan menjualnya ke pasar. Dia tidak mempedulikan perutnya yang lapar. Saat lelah, dia beristirahat sambil meminum air kendi yang dibawanya. Dia berdoa dalam hati, "Ya Tuhan, tolong kami, ubahlah anakku, lepaskan dia dari sifat malasnya." Setelah pulang dari ladang, Ibu Darmin pulang ke rumah. Betapa terkejutnya, di sana tak ada makanan yang bisa dimakan Darmin. Sama sekali tidak memasak. Darmin yang melihat ibunya pulang malah marah-marah. "Ibu ini kemana saja sih? Masa tidak ada makanan di rumah? Aku kan lapar, seharian tidak makan." "Darmin, tadi kan ibu sudah menyuruhmu memasak." "Aku tidak mau, Bu." "Hah?" Darmin meninggalkan ibunya yang kelaparan dan juga lelah. Keesokan harinya, ibu Darmin sudah bersiap dengan hasil panennya. Dia akan pergi ke pasar. "Darmin, ikutlah ibu ke pasar, Nak. Ibu membutuhkanmu untuk membawa hasil ladang kita." "Ah, nggak mau, Bu. Nanti kulitku kotor, apalagi pasar kan becek." "Aduh, aku tidak bisa membayangkan kulitku yang bersih ini ikutan kotor." Akhirnya, ibu ke pasar sendirian dengan membawa hasil ladang itu. Sorenya ibu Darmin membawa pulang hasil panennya. Tidak terlalu banyak, hasilnya cukup untuk membeli benih dan makan beberapa hari. Darmin yang sedang melihat ibunya yang sedang menghitung uang, segera mendekati ibunya. "Bu, bedakku habis. Tolong belikan dong, Bu." "Iya, besok ibu belikan, tapi kamu harus ikut supaya ibu tidak salah beli." Akhirnya Darmin dengan terpaksa ikut ibunya ke pasar. Tapi Darmin berbisik kepada ibunya, "Bu, nanti kita jalannya jangan berdampingan ya. Ibu di belakang saja." "Kenapa, Darmin? Pokoknya ibu jalan di belakang." Darmin sebenarnya malu berjalan bersamaan dengan ibunya yang berkulit gelap dan wajah tidak terawat. Tiba-tiba, di tengah jalan, ada seorang teman Darmin yang menghampiri dia dengan bertanya, "Hai Darmin, kamu kemana?" Aku mau ke pasar." Teman Darmin melihat ibu Darmin dengan pandangan bertanya, "Dia siapa, Darmin? Ibumu ya?" Darmin tak ingin temannya tahu jika dia punya ibu yang kotor dan jelek, segera menjawab, "Oh, dia pembantuku.
Tentu saja bukan ibuku. Amit-amit deh. Betapa sedihnya sang ibu Darmin mendengar, namun hanya ditahan dalam hati. Mereka melanjutkan perjalanan. Darmin bertemu dengan temannya yang lain. Darmin, kamu mau kemana? Darmin menjawab, aku mau ke pasar. Ngomong-ngomong, siapa yang ada di belakangmu? Apa itu ibumu? Darmin lalu menjawab, bukan, dia bukan ibuku, dia pembantuku. Sungguh hati ibu Darmin semakin sedih. Begitu teganya anaknya mengakui dirinya sebagai pembantu. Namun sekuat tenaga, dia menahan sampai lelah. Sampailah Darmin dan ibu di pintu pasar. Saat mereka akan memasuki pasar, lagi-lagi Darmin bertemu dengan temannya yang lain. Darmin, tumben kamu pergi ke pasar. Siapa yang berjalan di belakangmu? Itu pembantuku. Ibu Darmin tak kuasa menahan air matanya. Dia sudah tak tahan lagi. Maka dia pun berdoa dalam hati. Ya Tuhan, hamba sudah tidak kuat lagi dengan sikap anak hamba. Tolong kiranya Tuhan memberikan hukuman agar dia menjadi jera. Setelah Ibu Darmin selesai berdoa, tiba-tiba Darmin menjerit. Ah, Ibu, tolong aku. Ada apa dengan kakiku? Kenapa tidak bisa digerakkan lagi? Sedikit demi sedikit, Darmin menjadi batu. Ibu Darmin menangis pilu. Maafkan aku, nak. Ini semua karena perilakumu terhadap ibu. Ampun, Bu, ampun. Darmin tidak akan mengulanginya lagi. Darmin Darmin merintih sambil menangis meminta ampun ibunya. Sayang, semua tidak bisa kembali. Darmin tetap menjadi batu. Dia harus menanggung hukuman karena telah durhaka terhadap ibunya yang sudah merawat dan menjaga hingga dia besar. Batu itu akhirnya dipinggirkan orang-orang dan disandarkan di tepi tebing. Hingga sekarang batu itu masih ada di Kalimantan Barat. Dia dinamakan batu menangis. Oke, untuk cerita pada Oke, sekian teman-teman. Itu tadi adalah sebuah legenda batu menangis. Jika ada salah kata dalam pengucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.